Habib Bahar adalah seorang pemuda yang ikhlas luar biasa di dalam memperjuangkan agama Islam. Yang saya lakukan ini adalah tugas dari para kiai. Tapi karena menurut Habib Bahar kiai ini banyak diam, sehingga dia mengambil tugas itu yang sebetulnya yang ada di depan bukan beliau tetapi kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ada satu video dari keturunan Wali Songo yaitu Kiai Hanan yang mengaku bermimpi Habib Bahar dan beliau ingin menyampaikan pesan apa yang beliau mimpikan terhadap Habib Bahar. Jadi ini mimpi bukan bermaksud berdalil dengan mimpi seperti Wahabi yang bermimpi Syekh Utsaimin dan bin Bas masuk surga. Tapi mimpi ini hanya sebatas pesan atau nasihat agar menjadi lebih baik. Terlepas dari apakah mimpi itu benar atau tidak, tapi lihatlah norma-norma di dalamnya. Di mana di dalamnya adalah ajakan kepada kebaikan dan kesatuan terhadap kaum muslimin di bumi Indonesia tercinta ini agar tidak mudah terprovokasi oleh antek-antek Yahudi atau orang-orang yang mengaku Islam. Baik, mari kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam Ahad, malam Senin, sekitar jam 2 malam, tanggal 1 Mei 2023, saya bermimpi untuk menemui Habib Bahar. Saya tidak tahu apakah mimpi ini adalah mimpi sidik, mimpi yang benar, atau mimpi dari setan, saya nggak tahu. Dan saya harap video ini sampai ke Habib Bahar karena kan ini sesuai. Saya rasakan ketika mendapatkan mimpi ini, saya harap bisa bertemu dengan Habib Bahar sesuai dengan mimpi itu. Kalau ternyata memang kata-kata saya ini adalah tidak sesuai menurut Habib Bahar, berarti mimpi saya ini kemungkinan mimpi kembang tidur atau mimpi dari setan. Saya malam ini langsung mengambil wudhu karena langsung mencatat apa-apa yang saya mimpikan. Begini, satu, Habib Bahar dikatakan oleh beliau, saya tidak bisa menyebutkan namanya, nanti saja kalau bertemu dengan Habib Bahar. Habib Bahar adalah seorang pemuda yang ikhlas luar biasa di dalam memperjuangkan agama Islam. Sangat-sangat ikhlas, bahkan tidak ada yang menyamai keikhlasan beliau. Tetapi beliau telah salah cara. Mereka semuanya adalah pendukung ikhlas dari Habib Bahar, mencintai agamanya dengan ikhlas, dan tetapi caranya salah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah mereka semuanya yang mengikuti Habib Bahar ini, kecuali Habib Bahar sendiri. Saya diminta untuk menemui Habib Bahar untuk tetap menjaga yang mengikuti beliau untuk mencintai agama, tetapi untuk merubah caranya. Yang ketiga, saya disuruh menemui Habib Bahar, disuruh menciumnya, memeluknya, dan dikatakan oleh beliau, Habib Bahar pasti menangis begitu ya. Dia sedang sendiri sekarang ini. Dia tidak punya teman. Teman-temannya justru sekarang banyak yang menyalahkan Habib Bahar. Sehingga Habib Bahar berapa hari belakangan ini sedihnya, selain dicaci oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau, juga disalahkan oleh orang-orang yang dekat dengan beliau. Nah, di dalam mimpi itu kemudian saya menemui, karena mimpi itu menyuruh saya menemui Habib Bahar, saya menemui Habib Bahar. Habib Bahar ketika saya temui, tidak ada seorang pun di sekelilingnya kecuali hanya satu orang. Habib Bahar hanya memakai kaos, sedang berjalan di tamannya, sedang dalam keadaan bingung, dan ketika saya datang, beliau menangis di dalam mimpinya.
beliau katakan, Kiai, sebetulnya ini yang saya lakukan ini adalah tugas dari para kiai. Tapi karena menurut Habib Bahar kiai ini banyak diam, sehingga dia mengambil tugas itu yang sebetulnya yang ada di depan bukan beliau tetapi kiai. Tapi karena dipandang oleh beliau kiai ini diam, sehingga beliau mengambil tugas itu. Dan sekarang saya mengambil tugas itu. Nah, justru disinilah saya disuruh memberitahukan bahwa kiai itu tidak diam, tetapi itu kiai itu berjuang dengan caranya, dan Habib Bahar salah paham. Sehingga beliau, karena saking ikhlasnya beliau mengambil peran itu, karena melihat keadaan kemungkaran yang merajalela, sehingga beliau mengambil yang seharusnya memang tidak diambil, karena beliau tidak tahu caranya. Nah, sekarang beliau ketika itu menangis, tetapi saya ikhlas walaupun mendapatkan cacian dari orang yang melawan saya, orang yang tidak mendapat berseberangan dari awal. Dan yang paling dia sedihkan adalah dari golongannya sendiri juga menyalahkan. Jadi inilah pesan yang ingin disampaikan oleh beliau terhadap Habib Bahar. Maka saya ingatkan untuk kalian jangan termakan oleh narasi-narasi yang didukung oleh pembenci Islam untuk menjelek-jelekkan keturunan Nabi dan memecah belahkan antara umat Islam dengan zuriah-zuriah Rasul. Makanya cerdaslah wahai umat Islam, mengapa isu keturunan Habib ini dipanas-panaskan ketika menjelang Pilpres? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar, wallahu alam. Tapi ingat, maukah kalian dipecah belah oleh kaum-kaum pembenci zuriah Rasul dan oleh sebagian YouTuber aswaja yang gencar menyerang Habib Bahar dikarenakan view-nya meningkat ketika menyerang para habaib? Akankah kalian dibodohi oleh mereka yang hanya mengejar view, rela beralih topik channelnya kepada menyerang sesama ahlu sunnah, bahkan keturunan Rasul atau para habaib? Mari berpikir cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.